Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir di bulan Mei. Dan hari ini kita bersyukur kembali bahwa hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, atau biasa kita kenal adalah Pentakosta. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menginjak di hari Minggu tanggal 31 bulan Mei 2020. Di minggu terakhir bulan Mei ini Tuhan, kami mengucap syukur kembali. Kami masih dimampukan untuk dapat memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur, kami juga masuk di dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat diterangi oleh sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari perikop yang sudah tidak asing lagi tentang Pentakosta, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Jika sidang jemaat sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca perikopnya. Pentakosta 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan di kesempatan hari ini. Tema pada renungan kita hari ini yaitu Pentakosta, sama seperti judul perikop yang kita baca pada hari ini. Hari ini kita bersyukur bersama-sama, kita merayakan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Pentakosta dihubungkan dengan ayat kelima di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat kelima.
Di sana dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apakah mereka itu sudah tahu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan? Kisah Para Rasul 2 ini dilatar belakangi oleh hari raya 7 minggu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melalui Musa hambanya, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan harus merayakan hari raya 7 minggu atau hari raya 50 hari. Waktu itu mereka panen di dalam hasil ladang mereka. Kemudian Tuhan memberi perintah semua bangsa Israel dimanapun mereka berada harus ke Yerusalem membawa persembahan syukur panen mereka. Dan hari raya 50 hari ini dilakukan turun-temurun. Dan kita bisa melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, mereka yang kumpul di sana itu banyak sekali. Di sana disebutkan ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma. Itulah ketika mereka datang ke Yerusalem. Rupanya, ketika mereka berkumpul, mereka tidak menduga bahwa apa yang telah mereka alami di sana ternyata sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yoel, di mana ada Roh Kudus turun menguasai mereka. Sesuai dengan nas pembimbing yang kita baca dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Itu adalah nubuatan dari Yoel. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan makna Pentakosta itu sendiri. Kita akan bersama-sama merenungkan ada dua makna Pentakosta pada hari ini, yaitu kita lihat di ayat 2 sampai 4. Di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa makna Pentakosta yang pertama? Yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus pertama kalinya dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti, tidak banyak orang yang memahami apakah Roh Kudus itu dan apa tujuan dicurahkannya Roh Kudus. Tapi yang pasti, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Perubahan hidup secara radikal dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak ragu lagi dalam memberitakan Injil. Kehadiran Roh Kudus benar-benar menjadi api pembakar di dalam semangat mereka mengiring Tuhan, di dalam semangat mereka memberitakan Injil. Sebagai orang percaya, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus.
supaya tubuh kita menjadi bait dari Roh Kudus. Sama seperti surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dan tubuh kita, menjadi tempat di mana Roh Kudus itu berdiam, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda, dan kita menjadi beroleh perhatian lebih dari Tuhan jika kita membandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Bagaimana supaya hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Caranya adalah kita harus berdoa, kita harus meminta kepada Tuhan dengan penuh iman. Tapi seringkali kita tidak sabar akan menantikan Roh Kudus turun atas kita. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga memerintahkan para muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah menunggu selama 10 hari, mereka akhirnya dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau menginginkan kita untuk bertekun, untuk sabar menantikan janji Tuhan ini tentang pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini kita bersyukur kita boleh masuk di dalam peringatan perayaan Pentakosta. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4, ada dua kata yang perlu kita selidiki bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Kata yang pertama saya melihat di dalam ayat yang kedua, yaitu ada kata tiba-tiba turunlah, kata turunlah. Hampir semua agama di dunia berpandangan bahwa Allah itu berdiam di atas langit dan manusia di atas bumi. Maka ketika Allah ingin berhubungan dengan manusia, Allah harus turun dari langit ke bumi. Tapi dalam konsep Alkitab yang sebenarnya, kata turun ini sama sekali tidak berhubungan dengan ruang. Tidak sama sekali berhubungan dengan ruang. Melainkan kata turun di sini diartikan sebagai beserta atau menyatakan. Jadi jika dikatakan Roh Kudus turun, berarti Roh Kudus menyertai. Roh Kudus beserta kita. Allah itu adalah roh. Maka Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bukan berarti sebelum Pentakosta Roh Kudus terus ada di atas langit. Bukan seperti itu. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan, aku naik, yaitu aku bertahta di atas kemuliaannya, dan aku tetap menyertai kamu dengan kehadiran Roh Kudus. Contoh yang paling konkret, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan,
Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau kita membaca di kitab Matius pasal 3 ayat 16. Apakah Tuhan Yesus itu baru ada Roh Kudus ketika ia dibaptis? Tuhan Yesus sejak dalam kandungan Maria, Roh Kudus itu telah beserta dengan dia. Bahkan dikatakan ia dikandung oleh Roh Kudus. Kalau kita baca kitab Matius pasal 1 ayat 18. Jadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid. Berarti Roh Kudus itu beserta dengan para murid, orang-orang percaya. Tujuannya adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu tadi kata pertama, yaitu kata turun. Kata yang kedua ada di ayat yang keempat. Di sana ada kata penuhlah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Allah itu berkuasa mutlak terhadap semua manusia, terlebih yang percaya kepadanya. Dan cirinya adalah Allah menyertai. Penuh dengan Roh Kudus, menurut penjelasan dari Alkitab, itu adalah kekuatan dari Allah yang menguasai seseorang akan tampak pada orang itu. Artinya, ketika pengaruh atau ketika Tuhan bekerja, Tuhan menyertai orang tersebut akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka rasio hati dan juga pikiran dipersatukan dengan kuasa dan kehendak dari Allah. Akibatnya adalah orang tersebut bisa menerima keadaan dan bisa tetap kuat hidup di dalam penderitaan. Ada hal yang perlu kita lihat di sini berkaitan dengan penuh dengan Roh Kudus. Ketika peristiwa Pentakosta ini dikatakan para murid itu penuh dengan Roh Kudus. Tapi di ayat terakhir, di ayat 13, ada orang juga berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedang mabuk oleh anggur manis. Dalam peristiwa Pentakosta ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus dianggap atau disamakan dengan orang yang mabuk oleh anggur manis. Apa persamaan antara penuh Roh Kudus dan mabuk anggur? Persamaannya adalah mereka sama-sama dipengaruhi. Itu persamaannya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu dipengaruhi atau dikuasai oleh
Roh Kudus. Dan hasilnya nanti kita akan melihat ada buah-buah roh. Tapi orang yang dikuasai oleh atau orang yang mabuk oleh anggur itu dipengaruhi atau dikuasai oleh anggur itu sendiri, dan hasilnya memabukkan. Perbedaan dari penuh dengan Roh Kudus dan mabuk anggur ini adalah kalau penuh Roh Kudus itu ada penguasaan diri. Tapi kalau mabuk justru kebalikannya, yaitu kehilangan penguasaan diri. Jadi murid-murid pada waktu terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Dan hasilnya kita akan bisa melihat di perikop-perikop di pasal-pasal berikutnya. Mereka menjadi semangat, mereka menjadi militan untuk memberitakan Injil itu sendiri. Ya, itu tadi adalah makna yang pertama, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan melihat makna yang kedua. Kita lihat ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan kita buka juga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa makna Pentakosta yang kedua? Makna Pentakosta yang kedua adalah menyertai setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Menyertai setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, benih yang sering ditabur iblis dalam diri orang percaya adalah ketakutan. Ketakutan. Ini adalah cara mudah bagi iblis untuk melemahkan dan untuk melumpuhkan iman orang percaya. Selama orang percaya hidup di dalam ketakutan, sampai kapanpun ia tidak akan bisa mampu, ia tidak akan bisa maju untuk dapat memberitakan Injil. Karena masih diliputi, masih terus dan terus lagi dihantui rasa ketakutan. Ketakutan membuat seseorang menjadi tawar hati, dan semakin tawar hati, semakin kecil pula kekuatan yang dimilikinya. Ketakutan membuat orang percaya melakukan tindakan kompromi, tidak lagi punya keberanian untuk hidup berbeda dengan dunia ini, dan akhirnya terbawa arus yang ada. Ketakutan juga membuat orang percaya tidak berani untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan orang banyak. Ketakutan membuat orang percaya menjadi ragu untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Petrus juga pernah mengalami ketakutan sampai dia tidak berani, dan akhirnya dia menyangka Tuhan Yesus
di hadapan manusia sebanyak 3 kali. Tantangan berat harus dihadapi oleh murid-murid Tuhan di zaman Kisah Para Rasul ini. Ancaman datang dari pihak-pihak yang menentang Kristus. Aniaya, penjara, bahkan sampai di hukuman mati terus menghantui setiap murid-murid Kristus yang berani memberitakan Injil. Secara manusia, setiap ancaman itu mendatangkan ketakutan. Tapi di sisi lain, semangat dari murid-murid untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu sendiri, terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, meskipun di tengah ancaman. Yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah keberanian. Keberanian. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Ini adalah perikopnya berbicara tentang doa jemaat. Ayat 29 ini sangat memberkati saya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Sungguh sangat luar biasa doa dari jemaat-jemaat. Mereka meminta untuk Tuhan memberikan keberanian supaya mereka dapat memberitakan firman itu sendiri, memberitakan kabar baik itu sendiri. Saat ini banyak orang berusaha untuk menyembunyikan diri sebagai pengikut Kristus. Banyak orang berusaha menyembunyikan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus karena takut dikucilkan oleh lingkungan. Bisa juga takut karena pamornya akan turun, karena prestasinya akan turun. Takut tidak populer lagi, takut dijauhi oleh teman, oleh saudara, oleh sahabat. Tapi ada satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 9. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Buang rasa ketakutan dan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan minta keberanian di dalamnya. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu. Belajar dari salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus.
Rasul Paulus sadar bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Paulus menganggap sebagai hutang kalau ia tidak memberitakan Injil. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, penginjil, mahasiswa teologi, tapi memberitakan Injil itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya tanpa terkecuali. Selagi ada waktu dan kesempatan, beritakanlah firman itu. Siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Meski harus dipenjara karena Kristus, hidup Rasul Paulus tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa malu. Bahkan ketika dia menghadapi kematian, ia tidak takut. Sampai ada satu statement yang sungguh sangat luar biasa. Karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baginya adalah hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus telah meninggalkan teladan hidupnya yang luar biasa bagi kita. Setiap umat-umat percaya tetap kuat, tetap bersukacita di tengah penderitaan yang kita alami. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Makna Pentakosta yang kedua membuat kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini harus dapat memberitakan Injil. Bagi Paulus, dipercaya menjadi hamba Tuhan itu merupakan anugerah yang tidak ternilai. Makanya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A, di sana dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Dan hidup Paulus benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Injil semakin maju dan hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Seberat apapun pergumulan, seberat apapun masalah, mari tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Dan mari kita tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil, sekali lagi, bukan hanya tugas dari pendeta, penginjil, bahkan mahasiswa teologi, tapi bagi kita semua. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan. Inilah makna Pentakosta. Yang pertama tadi kita belajar bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Roh Kudus menyertai kehidupan kita untuk dapat memberitakan Injil itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah terbentang bagi kami, yang telah meneguhkan kami Tuhan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama bersyafaat berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas maupun pekerjaan, Tuhan yang membentengi kami, Tuhan yang menaungi kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh kami, sehingga kami dapat menjalankan setiap aktivitas bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini juga kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan berkekurangan, kami tidak akan meminta-minta, karena kami hanya bersandar berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini untuk gedung gereja konsistori pastori beserta fasilitasnya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan pagari dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah malaikat-malaikat-Mu Tuhan Yesus yang menaungi di dalam gedung gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Hendri Tobing yang saat ini sedang mengandung. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi ibu dan anak yang ada dalam kandungan. Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, berikan sukacita yang berasal daripada-Mu juga ya Bapak. Kami berdoa untuk makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah kiranya Tuhan juga menyucikan dan menguduskan, sehingga dapat menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan Ibu Hendri Tobing. Tiba pada waktu persalinan nanti, Tuhan yang berkarya, Tuhan juga yang akan memberkati. Ibu dan anak boleh sehat, itu semua karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan dari keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Biarlah kiranya Tuhan, kami tetap bersandar, berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kedua keluarga ini merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Tapi kami tetap berharap, bersandar kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan keajaiban mujizat-Mu di tengah-tengah kedua keluarga ini. Kami berdoa biarlah kiranya kedua keluarga ini tetap teguh menantikan penggenapan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kedua keluarga ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa bagi pemerintahan bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi wabah pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkarya bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bersama para menteri, bersama jajaran pemerintahan daerah. Tuhan berkarya, memberikan hikmat marifat, sehingga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk dapat mengatasi di dalam wabah pandemi ini. Kami berdoa biarlah kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk para tim medis yang masuk di dalam garda terdepan. Biar akhirnya Tuhan memberkati tim dokter, tim perawat, tim relawan di dalam menangani setiap para korban yang terkena wabah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Kami berdoa biar akhirnya juga Tuhan Yesus berikan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus biar akhirnya keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus tetap cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sudah terkena wabah ini, baik itu yang ODP, PDP maupun positif virus corona.
kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap terus memberikan kekuatan, tetap terus memberikan pengharapan, sukacita yang berasal daripada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Dan Tuhan yang menjamah dan memulihkan kesehatan mereka ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang sudah sembuh. Kami bersukacita bersama-sama bahwa Tuhan begitu baik dan tetap Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Segala kebutuhan yang diperlukan di dalam kehidupan mereka, Tuhan mencukupkannya ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan yang akan berkarya bagi kami semua. Tuhan Yesus yang juga akan memproteksi kami semua. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tetap berseru, berpengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap seruan doa kami yang kami naikkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama mengangkat satu pujian yang menyatakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersuka di hadirat-Mu Tuhan untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan sesaat lagi Tuhan kami akan menganjurkan dalam setiap kegiatan aktivitas kami, Tuhan yang tetap terus memberkati dan menyertai kami. Mari sidang jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersatu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.